kembali lagi di channel YouTube Vina Najha ini. Nah, kalian pernah nggak sih nyampaikan pesan ke seseorang tapi malah disalahartikan? Atau kamu merasa pesanmu jelas tapi responnya jauh dari harapan? Nah, itu tandanya kamu perlu mengenal model-model komunikasi. Jadi, di video ini kita akan membahas 3 model utama dari komunikasi. Yang pertama itu linear, yang kedua itu interaksional, nah yang ketiga itu transaksional. Lengkap dengan contoh, ilustrasi, dan perbandingannya. Nah, sebelum kita membahas model-model komunikasi, kita harus perlu tahu dulu nih, komunikasi itu seperti apa sih? Nah, jadi komunikasi itu bagian penting dari hidup kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita terus berkomunikasi. Tapi komunikasi itu nggak sesimpel ngomong dan didengar. Jadi komunikasi itu melibatkan pengirim, pesan, media atau saluran, penerima, dan bisa juga feedback, noise, dan konteks. Nah, untuk membantu menjelaskan proses ini, para ahli itu menciptakan model komunikasi. Jadi model ini bukan sekedar teori, tapi peta yang membantu kita memahami bagaimana dan mengapa pesan ini bisa nyampe atau malah gagal nyampe. Nah, model pertama itu ada model linear dari Shannon dan Weaver 1949. Nah, awalnya ini model ini dirancang untuk sistem komunikasi elektronik seperti telepon. Nah, unsur utamanya itu ada source itu pengirim, encoder itu pengubah pesan ke sinyal, channel yaitu saluran komunikasi, decoder yaitu penerjemah sinyal, receiver itu penerima pesan, dan noise itu gangguan. Nah, contohnya itu kamu nonton TV, dengar radio, atau baca baliho iklan. Kamu hanya menerima tanpa bisa memberi respon langsung. Komunikasinya itu satu arah. Nah, dari model linear ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu jelas dan sederhana. Nah, kekurangannya itu nggak ada feedback, jadi komunikasi terasa kaku dan tidak adaptif. Nah, selanjutnya itu ada model interaksional dari Scrum dan Osgood. Model ini menyempurnakan model linear dengan menambahkan feedback atau umpan balik. Nah, di dalam model ini komunikasi bersifat dua arah, tapi bergantian. Satu pihak mengirim pesan, pihak lain merespon lalu berganti peran. Nah, contohnya itu percakapan lewat WhatsApp, email bolak-balik, tanya jawab dalam forum online atau di dalam kelas. Nah, model ini juga mengenalkan istilah penting yaitu field of experience. Nah, latar belakang pengetahuan, budaya, nilai-nilai. Kalau pengirim dan penerima punya field yang mirip, komunikasi berjalan lancar. Tapi kalau beda jauh, bisa-bisa pesan malah disalahartikan. Nah, sekarang kita masuk ke model komunikasi yang paling kompleks sekaligus paling realistis, yaitu model transaksional. Nah, model ini melihat komunikasi sebagai proses simultan. Pengirim dan penerima aktif secara bersamaan. Nggak ada lagi yang benar-benar diam. Bahkan saat mendengar kita memberi umpan balik seperti anggukan, ekspresi wajah, atau tatapan mata. Nah, intinya komunikasi transaksional itu menekankan bahwa komunikasi adalah dinamis. Kita bersama-sama menciptakan makna, konteks sosial dan budaya sangat mempengaruhi interpretasi. Nah, contohnya itu seperti percakapan langsung, debat, wawancara tatap muka, atau diskusi kelompok. Nah, model ini relevan banget nih di era digital yang serba interaktif. Misalnya meeting online, siaran langsung dengan chat real time, atau podcast interaktif. Nah, masing-masing model punya kelebihan dan keterbatasan. Nah, model linear itu cocok untuk komunikasi massa, model interaksional itu lebih relevan untuk komunikasi formal dua arah. Nah, dan model interaksional itu paling cocok menggambarkan komunikasi manusia secara nyata. Nah, dengan memahami model-model ini,
Kamu bisa menyusun pesan lebih efektif, memahami dinamika komunikasi dalam tim, menghindari miskomunikasi, lebih peka terhadap konteks dan perbedaan latar belakang. Misalnya, kalau kamu tahu sedang berkomunikasi dalam format linear kayak presentasi, kamu bisa antisipasi dengan sesi tanya jawab. Kalau kamu tahu field of experience audiensmu berbeda, kamu bisa ubah cara menyampaikannya. Oke, sekarang kita rekap ya. Jadi, model linear itu satu arah, model interaksional itu dua arah bergantian, sedangkan model transaksional itu dua arah bersamaan. Ketiganya penting dan saling melengkapi. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu saya dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa, komunikasi itu bukan hanya bicara, tapi juga memahami. Oke, bye-bye. You